Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin merek Tamuki dengan model TEF 1201 yang katanya rusak. Apa rusaknya saya nggak tahu, saya belum cek soalnya, dan yang punya juga nggak ngasih tahu rusaknya apa. Ayo kita cek bareng-bareng guys, gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini kayak bisa diongkek gini ya. Oh iya betul, ini udah patah di bagian penyangganya kayaknya. Kipas angin ini ada opsi untuk AC dan DC, jadi kita posisikan ke AC supaya nggak rusak. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, kipas angin ini kipas angin cas guys. Kalau misalnya kita switchnya kita pindahin ke AC, kita colokin, nanti dia ngecas gitu. Kalau kita on kan, powernya ini langsung nyala. Kalau misalnya kita cabut terus kita nyalain aja misalnya, ini switchnya harus dipindahin ke DC aturan dia nyala gitu. Tapi ini nggak sama sekali, kayaknya problemnya ada di switchnya ini. Jadi sebelum kita bongkar bagian spool, ada baiknya kita cek bagian ini ya. Tapi ada tapinya deh, kita bongkar juga nggak apa-apa lah, untuk cek kira-kira baling-balingnya bermasalah apa enggak, dengan cara membuka sabuknya seperti ini guys, pelan-pelan aja, nggak usah pakai obeng, nggak apa-apa. Cara ini lebih efektif untuk membuka sabuknya. Tuh, kita tes baling-balingnya lancar, kayaknya sih nggak ada masalah sama spool. Kalau gitu langsung aja kita posisikan seperti ini. Kita lepas 4 buah skrup yang ada di belakang sini. Atau kalau misalnya kita bisa melihat ada baterai di sini, kita juga bisa ngelepas dulu bagian belakang sini guys. Kita lepas dulu bagian belakang sini. Ini dia, pakai obeng besar seperti ini. Saya ngelihat ada baterai di sini. Tuh, ternyata soketnya udah ngefong, udah berkarat. Ini dia, tuh udah hancur, makanya dia nggak bisa ngecas. Udah ketahuan, berarti baterainya ini nggak terisi tegangan. Terus dia kan bocor nih, air akinya kelihatan tuh bocor. Kalau gitu kita bisa perbaiki baterai ini, atau kita bisa membypassnya, menghilangkan fungsi DC. Nanti langsung kita buat ngejumper langsung ke AC. Baterainya spesifikasinya seperti ini guys, 6 volt 4,5 ampere hour kayak gitu. Ini kita simpen dulu, bisa kita apa-apain. Coba kita langsung tes pakai AC, kira-kira bisa apa enggak. Untuk mengetahui itu, kita harus bongkar bagian ini dulu. 4 buah skrupnya kita lepas dulu. Pas sudah bisa kebuka, bentuknya jadi seperti ini. Ada 1 buah trafo dan ada mainboard di sini. Saya mau pelajari dulu kira-kira gimana sistem kerjanya. Kita buka dulu bagian sini guys. Ada sekitar 3 buah skrup yang harus dibuka untuk kita bisa menjangkau panelnya, tombol-tombol yang tadi itu loh. Nah, seperti ini tuh. Ternyata ada fuse yang terbakar. Dan ini bautnya lengket salah satu.
Dari trafo saya bisa ngeliat ternyata kabel AC ini lengket gitu sama trafonya. Kita cek dulu deh, apa bener dia lengket karena kepanasan. Kalau gitu punya potensi, kalau bener punya potensi korslet berarti. Tapi tadi kan nggak korslet waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt ya. Aman-aman aja tadi. Ambil dulu. Ini boleh kita lepas untuk mempermudah pengecekan. Ini dia, ternyata kabelnya nggak lengket kok, cuman memang tadi posisinya presisi kayak gitu aja. Setelah saya pelajari, ternyata kipas angin ini arus listrik dari PLN itu masuk ke trafo dulu, dikecilkan arusnya dan tegangannya, kemudian masuk ke rangkaian. Tuh, mutlak harus seperti itu. Kemudian diolah dulu menjadi DC, lalu dibuat lagi untuk menghidupkan motor. Ini motornya DC berarti ya, kayak gitu. Saya nggak tahu lah ini DC apa AC, tapi yang jelas ada dua sistem di sini, DC dan AC. Gini, ini kan fuse-nya gosong, jadi langsung aja saya cek fuse-nya gitu. Kira-kira fuse-nya rusak apa enggak. Itu kan kalau nyambung nanti, kalau nggak rusak berarti bakal muncul angka seperti ini di avometer digital. Sekarang saya tempelin ke kaki fuse. Ternyata fuse-nya nggak rusak guys, cuman gosong doang. Fuse yang tengah ternyata juga nggak rusak, berarti nggak segampang itu ngerjainnya ya. Sambil nungguin solder panasnya penuh, kita bongkar dulu aja ini baling-balingnya, kita cek kondisi motornya seperti apa. Karena motornya waktu saya tes pakai avometer, motornya tuh nyambung, nggak putus. Thermal fuse-nya atau spoolnya juga kayaknya masih bagus kalau diukur pakai avometer. Jadi ada 3 buah skrup yang harus kita buka di sini, tapi nambah 2, jadinya 5 skrup. Dan nambah 2 buah skrup lagi di belakang nih. Oke, sekarang baru bisa terbelah. Dan ini dia motornya. Ternyata motornya kecil banget tuh. Motornya kecil banget. Oh, motornya motor DC ternyata, jadi nggak bisa langsung di bypass ke AC guys. Artinya akinya harus sembuh. Kalau akinya nggak sembuh, nggak bisa hidup dia. Jadi saya mau cari cara dulu untuk melepas bagian ini. Ini sih kayaknya kalau nggak bisa berarti ya ditarik. Malah sak kabel-kabelnya ucul. Kayak gini, kelihatan tuh. Motornya motor DC. Dan motornya masih bagus. Akhirnya saya balikin lagi ke posisi semula. Selain memperbaiki aki atau mengganti dengan aki yang baru, saya mau cari solusi. Gimana caranya supaya motor ini bisa berputar, bisa dioperasikan tanpa menggunakan aki guys.
Saya jadi penasaran, pengen tahu tegangan AC output keluar dari trafo ini berapa volt sebetulnya. Kita coba tes untuk lihat tegangannya. Tegangannya kan tegangan AC. Kita pakai ring 750 volt AC aja. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. LED-nya hidup. Kita cek tegangan AC-nya, guys. Sini sama di sini. Ternyata tegangan AC-nya tuh 9 volt loh. Drastis dari 220 volt ke 9 volt. Kecil ternyata. Saya turunin ringnya supaya angka tegangannya kelihatan lebih jelas. Tuh, 8,6, 8,7 volt. Untuk speed dari low dan high, karena cuma ada dua aja di motor ini, itu dioperasikan atau disaklarkan dengan sebuah transistor dengan tipe D882. Nah, saya udah pindahin switchnya ke low. Sekarang saya mau lihat di kedua kabel ini ada tegangan DC apa enggak. Kayak gitu. Jadi saya colokin ke arus listrik 220 volt dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala. Sekarang kita cek di kaki ini, guys. Di kaki output yang bakal masuk ke motor itu memang nggak ada tegangan sama sekali gitu, sama sekali. Pantesan motornya nggak hidup atau dinamonya nggak hidup, nggak berputar baling-balingnya. Gini deh, sekarang kalau gitu saya mau cari tegangan DC-nya ada di bagian mana dan berapa volt tegangan DC-nya. Nanti bakal saya bypass aja langsung ke tegangan DC-nya. Jadi speednya nanti cuma satu aja, nggak bisa low sama high dan nggak bisa dicas. Untuk mengetahui itu, kita coba perhatikan dulu ada dua jalur AC yang masuk ke PCB. Ini langsung masuk ke dioda. Yang katoda ini, yang anoda ini, yang katoda ada di sini, guys. Iya, di sini. Di sini katoda, di sini anoda. Jadi bisa jadi ini negatif, ini positif, kayak gitu. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Kita lihat tegangannya berapa besar. Oh, terbalik ternyata. Tegangannya 10 volt tuh. Oke, guys, 10 volt. Kalau kita pengen langsung, ini bisa kita jumper. Saya coba rangkai dulu. Pertama saya putusin dulu kabel yang masuk ke motor DC. Saya kupas. Terus saya jumper langsung ke tegangan DC, ke tegangan 10 volt arus DC yang masuk ke motor, seperti ini jadinya. Tanpa saya utak-atik switchnya, artinya kalau saya colokin ke arus listrik 220 volt, harusnya ini langsung muter gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat bareng-bareng ya. Tuh kan. Betul kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat yang penasaran, saya sambungnya kemana? Sambung ke sini loh, guys. Setelah dioda, arus AC itu kan kalau masuk ke dioda kan keluarnya jadi DC. Nah, udah gitu aja. Setelah melewati bridge, setelah melewati dioda bridge, udah kayak gitu aja. Selesai.
Saya bersihin kakinya dari aki ini, ternyata kakinya udah lapuk, logamnya kena air aki, udah fix, dibuang ini. Ini dia hasil akhirnya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sembuh kan? Tapi ya ini nggak berfungsi sama sekali guys. Tombol-tombolnya nih. Kayak gitu. Ini ada switch di belakang. Ini switch apa nih? Coba saya pindahin ke situ ya. Oh, buat kiri kanan. Jadi kalau dipindahin ke sini, tuh dia diam aja. Tapi kalau kita pindahin ke sini, dia baru kiri kanan. Oke lah, sembuh kalau gitu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis guys. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.